Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendito Delatinta dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 4. Di sini saya akan berorasi tentang peran generasi muda dalam menghadapi integrasi bangsa. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah bangsa yang besar. Bahkan banyak yang bilang tanah kita adalah tanah surga. Kita bisa menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia jika semua warga Indonesia bisa hidup dengan damai. Namun, akhir-akhir ini Indonesia mengalami kebobrokan integrasi nasional yang disebabkan oleh pemberontakan dan perusakan moral yang muncul dari negeri sendiri. Ironinya, memang ketika mencoba melihat lagi ke belakang, bagaimana perjuangan para tokoh nasional dan pahlawan revolusioner yang memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan dengan begitu susah payah, hingga harus mengorbankan nyawanya sendiri. Mereka mencoba menegakkan bangsa Indonesia dengan mengintegrasikan bangsa Indonesia menjadi satu kedaulatan yang kokoh dan kuat untuk bangsa Indonesia dan penerus generasi bangsa selanjutnya yang diharapkan dapat membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam menghadapi perubahan globalisasi yang terjadi. Tapi nyatanya apa? Banyak aset negara yang dijual ke negara asing padahal seharusnya kita bisa mengelola sendiri aset-aset negara. Belum lagi ditambah pejabat-pejabat yang korupsi. Apakah ada yang tahu sudah berapa uang rakyat yang pernah dikorupsi tikus-tikus di negara ini? Tak ada yang bisa menjawab ini karena terlalu banyak. Tetapi siapa masih yang peduli dengan itu semua? Kalau setiap orang, setiap golongan sibuk menyuarakan kepentingan masing-masing, Bumi Pertiwi menangis melihat setiap hari bangsa ini selalu dilanda kasus-kasus baru, dan semuanya kebanyakan kasus korupsi. Ini membuktikan betapa rakusnya para pejabat negara ini merampas uang rakyat untuk memperkaya diri pribadi. Masihkah kita akan diam, saudara-saudaraku? Jangan hanya menjadi pemuda yang penakut dan membiarkan korupsi di Indonesia terus terjadi. Tindakan korupsi adalah kejahatan yang sangat bejat. Uang rakyat dihabiskan untuk kepentingan pribadi. Korupsi di negara ini telah merugikan rakyat dan negara puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Korupsi jelas-jelas adalah virus ganas yang mampu menumbangkan suatu bangsa besar ini. Oleh karena itu wajib kita basmi. Tetapi masih adakah orang yang peduli dengan itu semua? Masih adakah orang yang peduli dengan nasib bangsa? Masih adakah orang yang peduli akan hak rakyat yang terampas? Kalau masih ada yang peduli, jangan diam, bangkit dan bersuaralah. Ini adalah negeri kita, bangsa kita, tanah kita, rumah kita, dan kita tidak boleh membiarkan korupsi menindas rakyat. Kita rebut kemerdekaan untuk kita, wahai rakyat dan pemuda Indonesia. Para pemangku kekuasaan negara ini telah menjadi buta. Buta akan penderitaan rakyat, telah menjadi tuli. Tuli akan tangisan anak-anak yang tidak sekolah. Dan mereka telah berubah menjadi piranha yang mampu menghabiskan uang rakyat hanya dengan sekejap mata. Tidak hanya masalah korupsi, sekarang makin maraknya kasus-kasus pelecehan seksual yang menyerang anak kecil maupun dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Kasus kenakalan remaja yang semakin menjadi-jadi, seperti pencurian, penjabretan, perampokan, tawuran kian marak. Miris bukan? Ya, sangat miris. Dan sayangnya, Indonesia sedang mengalami hal kritis tersebut. Lalu bagaimana sikap kita untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Apakah kita akan diam saja? Apakah kita hanya akan melihat dengan mata tertutup? Tentu tidak. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia semakin terpuruk. Dampak yang ditimbulkan pun juga tidak kecil, yaitu perpecahan dalam masyarakat, kehancuran antar benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Perubahan kepribadian masyarakat Indonesia, munculnya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, menurunkan kesejahteraan dan menghambat pembangunan, serta dapat menimbulkan konflik-konflik yang baru lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak harus ikut berperang, kita tidak harus menjadi anggota polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Kita tidak harus menjadi TNI agar menunjukkan bahwa kita orang Indonesia. Kita hanya cukup mencari solusi dan melakukannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, seperti apa solusi tersebut? Yang pertama, hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan integrasi serta tidak menimbulkan perpecahan disintegrasi wilayah dan ideologi. Yang kedua,
hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan pribadi, melainkan demi kepentingan negara. Yang ketiga, keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan. Yang keempat, toleransi antar agama, suku, ras harus ditingkatkan. Yang kelima, meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keenam, upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara. Yang ketujuh, menggunakan jalur akomodasi. Kita pasti setuju bukan kalau Indonesia harus menjadi negara yang lebih baik ke depannya, bukannya malah dirusak dengan sesuatu yang dapat mengancam kesejahteraan dan pastinya juga mengancam integrasi bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dan juga harus dapat mempertahankan tiga kekuatan bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Baiklah, sekian orasi singkat dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dimaklumi, dan dimaafkan. Semoga di lain kesempatan saya dapat menyampaikan dengan lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.